Assalamualaikum. Semoga salam ini menjangkau mereka yang hidup dan tidak mengusik mereka yang sudah tiada. Malam ini, sebelum kisah ini kubuka, izinkan aku memperingatkan, angin yang berhembus di sekitarmu bukan selalu sekadar angin, dan suara halus yang kau dengar antara sadar dan tidur bisa saja bukan berasal dari dunia manusia, karena cerita yang akan kau dengarkan bukan hanya tentang kematian, bukan sekadar tentang dendam, melainkan tentang seorang gadis yang pernah diperlakukan tak adil, lalu kembali bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai penuntut keadilan yang tak mengenal ampun. Jika dadamu mulai terasa berat saat ini, atau bulu kudukmu berdiri tanpa alasan, anggap saja itu pertanda bahwa arwah Myrna sedang mendengarkan. Dan bila nanti, setelah cerita ini selesai, kau mendengar suara roda kursi bergerak pelan di balik pintu, jangan pernah buka. Cukup ucapkan salam sekali lagi, dan berharap dia hanya lewat. Waalaikumsalam. Selamat memasuki kisah yang tak akan sama lagi setelah kau dengarkan. Angin sore merayap pelan melalui sela-sela rumah kayu di kampung Jatisari. Sebuah kampung kecil yang tampak damai bila dilihat dari kejauhan, tetapi menyimpan gelap yang sejak dulu tidak pernah benar-benar padam. Disitulah seorang gadis bernama Myrna tinggal, gadis dengan tubuh rapuh, kaki yang tak mampu berjalan, dan kursi roda tua yang selalu menemaninya sejak kecil. Myrna berusia 17 tahun. Wajahnya lembut, matanya jernih namun selalu terlihat jauh, seolah ia menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Myrna bukan tipe yang banyak bicara. Kadang dalam sehari ia hanya mengucapkan 5 kata. Bukan karena ia tak mampu, tetapi karena ia memilih diam-diam dari dunia yang sering tak ramah padanya. Ibunya bekerja sebagai penjual sayur keliling. Berangkat saat embun masih menggantung. Ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu. Karena itu Myrna sering sendirian di rumah, ditemani suara angin dan gesekan roda kursinya di lantai kayu. Warga mengenalnya sebagai gadis sunyi. Beberapa merasa kasihan, tetapi lebih banyak yang hanya menghindar bila 5 pemuda kampung Raman, Suro, Bagas, Timo, dan Kardi mulai mengusiknya. Terkadang mereka hanya mengejek, tetapi tak jarang mereka menendang ringan roda kursinya, membuat Myrna hampir terjatuh. Dan seperti biasa, warga hanya membuang muka, pura-pura tidak melihat. Sudahlah, jangan ikut campur, kata seorang warga suatu sore. Kita tidak mau masalah dengan keluarga mereka. Begitulah kampung Jatisari, tempat di mana keberanian dikalahkan rasa takut, dan keadilan bisa didiamkan oleh kenyamanan semu. Myrna tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, membiarkan dunia memperlakukannya sesuka hati. Kadang matanya berkaca-kaca, tetapi ia tak pernah menangis keras. Ada sesuatu di balik diamnya yang seperti menyimpan luka yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Sore itu, Myrna pulang dari warung paling ujung kampung. Tangannya memegang sebungkus mie instan yang baru dibelikan seorang tetangga yang iba padanya. Ia mendorong kursi rodanya perlahan. Roda kirinya sering tersangkut kerikil, membuat kursinya bergetar setiap beberapa langkah. Kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada ibu-ibu ngobrol di pos ronda, hanya suara daun bambu yang bergesekan, menimbulkan bunyi yang membuat bulu kuduk meremang. Tiba-tiba kursi roda Myrna berhenti mendadak. Roda kanannya seperti terkunci. Ia menunduk, memastikan tidak ada yang menghalangi, tetapi tanah kosong. Saat ia mencoba mendorong lagi, roda bergerak sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya perlahan. Myrna menahan napas. "Ada siapa di sana?" bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya angin dingin yang berembus pelan, terlalu dingin untuk ukuran sore. Tengkuk Myrna merinding, namun ia memaksakan diri melanjutkan perjalanan. Roda kursinya tetap bergetar seperti disentuh sesuatu. Saat ia tiba di pertigaan kampung, suara tawa pecah dari arah bayangan pepohonan. Tawa yang sangat ia kenal. Tawa yang selalu membuat tubuhnya mengecil ketakutan. Raman dan keempat temannya muncul dari balik tembok. Wajah mereka gelap oleh sinar matahari yang hampir tenggelam. Myrna," kata Raman sambil tersenyum miring. "Mau pulang cepat amat? Sini duduk." Bagas menepuk roda belakang kursi Myrna. Suro hanya menyeringai dengan ekspresi yang membuat perut Myrna mual. Myrna menunduk, suara hampir hilang. "Aku mau pulang." "Jangan gitu dong," ujar Timo. "Kita cuma mau ngobrol." Itu bukan ajakan, itu ancaman tersamar. Myrna mencoba memutar kursi rodanya ke jalur lain, namun roda depannya kembali berhenti. Seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa malam itu berbeda. Terlalu sunyi, terlalu kosong. Seolah seluruh kampung menghilang, sengaja membiarkannya sendiri. Langit memerah gelap. Warnanya seperti luka yang baru menganga. Di tengah ketakutannya, Myrna menggumamkan doa yang sangat lirih, hampir seperti bisikan. "Tolong, siapapun,
Jangan biarkan aku sendirian. Mendadak angin berhenti. Daun bambu diam, tak bergerak. Udara berubah dingin seolah ada sesuatu yang merayap keluar dari kegelapan untuk pertama kalinya. Myrna merasa ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang memperhatikannya. Sesuatu yang sangat gelap, sangat dingin, dan seolah sudah lama menunggu. Keesokan paginya, kabar kematian Myrna menyebar seperti angin buruk yang menampar seluruh kampung Jatisari. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Hanya ditemukan tubuh Myrna tergeletak di tepi hutan bambu. Wajahnya pucat, kedua tangannya mencengkeram tanah, dan kursi rodanya tumbang beberapa meter dari sana. Beberapa warga yang pertama kali melihatnya bahkan mengaku tubuh Myrna tampak seperti baru saja mencoba merangkak meminta pertolongan. Namun tak ada yang tahu kepada siapa. Dan 5 pemuda itu, tidak satupun dari mereka muncul di lokasi penemuan. Mereka semua menghilang sejak subuh, dengan alasan berbeda-beda, namun semuanya terdengar terlalu dibuat-buat. Ibunya Myrna menjerit sepanjang jalan menuju rumah duka. Tubuhnya gemetar, suaranya pecah dan ambruk berkali-kali, setiap kali mencoba menyentuh wajah putrinya. Hanya sedikit warga yang berani mendekat untuk membantu, tapi sebagian besar hanya berdiri dari jauh, menelan perasaan bersalah yang bahkan mereka tidak berani akui. Di ruang tengah rumah Myrna, tubuh gadis malang itu dibaringkan di tikar pandan. Wajahnya yang tenang justru membuat bulu kuduk merinding. Ada senyum samar di sudut bibirnya. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang seperti menyimpan sesuatu. Seperti seseorang yang tahu sebuah rahasia gelap. Beberapa warga berbisik, kenapa wajahnya begitu? Kok seperti melihat sesuatu sebelum meninggal? Ibunya memeluk tubuh putrinya sambil terisak. Myrna, kamu sendirian ya waktu itu? Maafkan ibu. Namun suara tangis itu justru terdengar tenggelam dalam keheningan aneh yang melingkupi rumah. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari luar. Aroma bunga melati yang terlalu kuat memenuhi udara. Padahal tidak ada satupun bunga melati yang diletakkan di ruangan itu. Semua orang merasakannya, tapi tak seorang pun berani mengucapkannya. Pemakaman dilakukan menjelang zuhur. Langit tampak mendung padahal cuaca pagi tadi cerah. Awan berwarna abu-abu pekat menggantung rendah, seolah menekan seluruh kampung. Suara angin menderu, namun tidak ada sehelai pun daun yang bergerak. Orang-orang datang mengiringi jenazah, tetapi langkah mereka lesu dan canggung. Banyak yang lebih takut daripada bersedih. Mereka tidak berani menatap wajah Myrna terlalu lama, seolah takut gadis itu membuka mata di tengah kerumunan. Di antara para pelayat, ada satu sosok yang tampak pucat dan gelisah. Timo, salah satu dari 5 pemuda itu. Ia mencoba menyembunyikan kegugupannya. Tetapi setiap kali ia menunduk menatap keranda, matanya gemetar hebat. Suro dan Raman tidak datang. Bagas pura-pura sakit. Kardi bersembunyi di rumah, tidak berani keluar. Timo adalah satu Satania yang terpaksa muncul. Mungkin karena keluarganya memaksanya datang agar tidak dicurigai. Namun sejak keranda keluar dari rumah Myrna, ia mulai melihat sesuatu yang membuat wajahnya semakin memutih. Ia melihat kursi roda Myrna di pojok ruangan, bergerak pelan. Hanya beberapa sentimeter cukup untuk menghantam dinding kayu dari belakang. Timo tersentak, tidak ada orang di belakang kursi itu. Tidak ada angin, namun kursi roda itu bergerak lagi. Dak, perlahan, seperti seseorang yang mencoba menggeser tubuhnya keluar dari bayangan. Timo langsung mundur beberapa langkah, tapi warga lain tidak sadar karena sibuk mengangkat keranda. "Woi Timo, ikut angkat, cepat," bentak seorang warga. Timo ragu-ragu, tapi akhirnya ikut mengangkat salah satu sisi keranda. Tangannya gemetar begitu keras hingga keranda itu hampir miring. Saat mereka berjalan menuju pemakaman, Timo terus merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Setiap langkah yang ia dengar tidak sinkron dengan langkah para pelayat. Ada satu langkah tambahan, ritmenya tak wajar terdengar seperti sesuatu yang diseret di tanah. Gesek-gesek seperti roda besi tua yang beradu dengan tanah kering. Timo menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terus mengikuti. Ketika keranda mulai diturunkan ke liang lahat, angin berubah kencang dengan tiba-tiba. Para pelayat menunduk, menahan debu. Namun sesuatu yang lain terlihat jelas oleh semua orang. Kursi roda Myrna, yang sebelumnya ada di rumah, kini berada di gerbang pemakaman. Tak ada yang membawa, tak ada yang menyentuh. Tiba-tiba, kursi itu bergerak sendiri pelan, berderit, menghampiri liang lahat. Orang-orang yang berdiri paling dekat langsung mundur ketakutan. Ibunya Myrna pingsan. Seorang ustaz yang memimpin pemakaman membaca doa, tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Semakin dekat kursi roda itu bergerak, semakin dingin udara di sekitar kubur Myrna terasa. Suasana menjadi tegang. Anak-anak dilarang melihat. Beberapa perempuan menarik napas keras menahan takut. Dak. Kursi itu berhenti tepat di tepi liang lahat.
diam menghadap ke arah jasad Mirna, seolah menatap beberapa detik kemudian. Angin berhenti total. Tidak ada suara, tidak ada gerak, tidak ada apapun. Seolah seluruh alam menunduk. Lalu, sebuah suara lirih terdengar. Bukan dari manusia, pelan, pecah, seperti napas terakhir seseorang ibu. Suara itu bergema pelan, memantul di telinga semua orang. Seketika pemakaman pecah oleh jeritan. Ustadz menjatuhkan Al-Quran dari tangannya. Ibu-ibu berhamburan kabur. Beberapa warga jatuh tersungkur. Dan Timo yang berdiri paling dekat dengan liang lahat merasa bahunya disentuh oleh sesuatu yang dingin, sangat dingin, seperti tangan yang sudah lama membeku. Ia menoleh dengan lambat, dan saat itu ia melihatnya meski hanya sekilas. Di sisi kursi roda, ada bayangan kecil berwujud gadis duduk, rambut panjang menutupi wajahnya, dan tangan pucat menggantung lemah. Timo berteriak sampai suaranya pecah. Keesokan harinya, kabar tentang kursi roda yang bergerak sendiri tersebar ke seluruh kampung. Banyak warga mulai merasakan ketakutan yang sama. Petaka baru telah lahir, dan itu baru permulaannya. Keesokan paginya, kabar kematian Mirna menyebar seperti angin buruk yang menampar seluruh kampung Jatisari. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Hanya ditemukan tubuh Mirna tergeletak di tepi hutan bambu. Wajahnya pucat, kedua tangannya mencengkeram tanah, dan kursi rodanya tumbang beberapa meter dari sana. Beberapa warga yang pertama kali melihatnya bahkan mengaku tubuh Mirna tampak seperti baru saja mencoba merangkak meminta pertolongan. Namun tak ada yang tahu kepada siapa. Dan 5 pemuda itu, tidak satupun dari mereka muncul di lokasi penemuan. Mereka semua menghilang sejak subuh. Dengan alasan berbeda-beda, namun semuanya terdengar terlalu dibuat-buat. Ibunya Mirna menjerit sepanjang jalan menuju rumah duka. Tubuhnya gemetar. Suaranya pecah dan ambruk berkali-kali setiap kali mencoba menyentuh wajah putrinya. Hanya sedikit warga yang berani mendekat untuk membantu, tapi sebagian besar hanya berdiri dari jauh, menelan perasaan bersalah yang bahkan mereka tidak berani akui. Di ruang tengah rumah Mirna, tubuh gadis malang itu dibaringkan di tikar pandan. Wajahnya yang tenang justru membuat bulu kuduk merinding. Ada senyum samar di sudut bibirnya, bukan senyum bahagia melainkan senyum yang seperti menyimpan sesuatu. Seperti seseorang yang tahu sebuah rahasia gelap. Beberapa warga berbisik, kenapa wajahnya begitu? Kok seperti melihat sesuatu sebelum meninggal? Ibunya memeluk tubuh putrinya sambil terisak. Mirna, kamu sendirian ya waktu itu? Maafin Ibu. Namun suara tangis itu justru terdengar tenggelam dalam keheningan aneh yang melingkupi rumah. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari luar. Aroma bunga melati yang terlalu kuat memenuhi udara. Padahal tidak ada satupun bunga melati yang diletakkan di ruangan itu. Semua orang merasakannya, tapi tak seorang pun berani mengucapkannya. Pemakaman dilakukan menjelang zuhur. Langit tampak mendung padahal cuaca pagi tadi cerah. Awan berwarna abu-abu pekat menggantung rendah, seolah menekan seluruh kampung. Suara angin menderu, namun tidak ada sehelai pun daun yang bergerak. Orang-orang datang mengiringi jenazah, tetapi langkah mereka lesu dan canggung. Banyak yang lebih takut daripada bersedih. Mereka tidak berani menatap wajah Mirna terlalu lama. Seolah takut gadis itu membuka mata di tengah kerumunan. Di antara para pelayat, ada satu sosok yang tampak pucat dan gelisah. Timo, salah satu dari 5 pemuda itu. Ia mencoba menyembunyikan kegugupannya. Tetapi setiap kali ia menunduk menatap keranda, matanya gemetar hebat. Suro dan Raman tidak datang. Bagas pura-pura sakit. Kardi bersembunyi di rumah, tidak berani keluar. Timo adalah satu Satania yang terpaksa muncul. Mungkin karena keluarganya memaksanya datang agar tidak dicurigai. Namun sejak keranda keluar dari rumah Mirna, ia mulai melihat sesuatu yang membuat wajahnya semakin memutih. Ia melihat kursi roda Mirna di pojok ruangan, bergerak pelan. Hanya beberapa sentimeter cukup untuk menghantam dinding kayu dari belakang. Timo tersentak, tidak ada orang di belakang kursi itu. Tidak ada angin, namun kursi roda itu bergerak lagi. Duk, perlahan, seperti seseorang yang mencoba menggeser tubuhnya keluar dari bayangan. Timo langsung mundur beberapa langkah, tapi warga lain tidak sadar karena sibuk mengangkat keranda. "Woi, Timo, ikut angkat, cepat!" bentak seorang warga. Timo ragu-ragu, tapi akhirnya ikut mengangkat salah satu sisi keranda. Tangannya gemetar begitu keras hingga keranda itu hampir miring. Saat mereka berjalan menuju pemakaman, Timo terus merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Setiap langkah yang ia dengar tidak sinkron dengan langkah para pelayat. Ada satu langkah tambahan, ritmenya tak wajar terdengar seperti sesuatu yang diseret di tanah. Gesek-gesek seperti roda besi tua yang beradu dengan tanah kering. Timo menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terus mengikuti.
Ketika keranda mulai diturunkan ke liang lahat, angin berubah kencang dengan tiba-tiba. Para pelayat menunduk, menahan debu. Namun sesuatu yang lain terlihat jelas oleh semua orang kursi roda Morna. Yang sebelumnya ada di rumah, kini berada di gerbang pemakaman. Tak ada yang membawa, tak ada yang menyentuh. Tiba-tiba, kursi itu bergerak sendiri pelan, berderit, menghampiri liang lahat. Orang-orang yang berdiri paling dekat langsung mundur ketakutan. Ibunya Mirna pingsan. Seorang ustaz yang memimpin pemakaman membaca doa. Tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Semakin dekat kursi roda itu bergerak, semakin dingin udara di sekitar kubur Mirna terasa. Suasana menjadi tegang. Anak-anak dilarang melihat. Beberapa perempuan menarik napas keras menahan takut. Duk, dak, dak. Kursi itu berhenti tepat di tepi liang lahat. Diam menghadap ke arah jasad Mirna. Seolah menatap beberapa detik kemudian. Angin berhenti total. Tidak ada suara, tidak ada gerak, tidak ada apapun. Seolah seluruh alam menunduk. Lalu, sebuah suara lirih terdengar. Bukan dari manusia, pelan, pecah, seperti napas terakhir seseorang ibu. Suara itu bergema pelan, memantul di telinga semua orang. Seketika pemakaman pecah oleh jeritan. Ustadz menjatuhkan Al-Quran dari tangannya. Ibu-ibu berhamburan kabur. Beberapa warga jatuh tersungkur. Dan Timo yang berdiri paling dekat dengan liang lahat merasa bahunya disentuh oleh sesuatu yang dingin, sangat dingin, seperti tangan yang sudah lama membeku. Ia menoleh dengan lambat, dan saat itu ia melihatnya meski hanya sekilas. Di sisi kursi roda, ada bayangan kecil berwujud gadis duduk, rambut panjang menutupi wajahnya, dan tangan pucat menggantung lemah. Timo berteriak sampai suaranya pecah. Keesokan harinya, kabar tentang kursi roda yang bergerak sendiri tersebar ke seluruh kampung. Banyak warga mulai merasakan ketakutan yang sama. Petaka baru telah lahir, dan itu baru permulaannya. Malam itu angin seperti berhenti bernapas. Rumah Mirna yang mulai berdiri penuh ritual jerami kuning, dupa habis, dan garis-garis kapur yang dibuat Pak Kanto seakan menjadi pusat pusaran energi yang tak kasat mata. Jono dan Wawan tidak ingin berlama-lama, tetapi Mimi memaksa mereka untuk tetap tinggal. Hari ini tepat 7 hari sejak Mirna pergi. Katanya pelan, arwah yang mati dengan teriakan tertahan. Biasanya mulai mencari arah pulang. Kalimat itu membuat bulu kuduk ketiganya merinding. Tak ada yang berani menjawab. Seakan seluruh isi rumah memahami kata-kata Mimi. Lampu ruang tamu meredup sendiri, menguning seperti lilin yang hampir padam. Jono mengusap tengkuknya. Mas, kursi rodanya kenapa dipindah ke ruang tamu? Tanyanya, menunjuk kursi roda Mirna yang kini menghadap pintu depan. Mimi menggeleng cepat. Aku tidak sentuh apa-apa. Semalam kursi itu masih di kamarnya. Pak Kanto merapatkan bibir, wajahnya seperti diseret rasa takut yang tak sanggup ia sembunyikan. Kalau benda orang yang meninggal bergerak sendiri, itu tandanya arwahnya kuat. Don Mer belum selesai ia bicara. Kursi roda itu berderit perlahan, sangat pelan, seolah disentuh jari yang tak terlihat. Rodanya berputar sepersekian sentimeter cukup untuk membuat 3 anak muda itu tersentak ke belakang. Wawan langsung berdiri. Aku nggak mau, Brooke. Kursinya bergerak lebih cepat. Rodanya seperti dipaksa berjalan mundur, menabrak kaki sofa hingga terdengar suara dentuman. Dupa yang masih menyala tiba-tiba padam. Semua cahaya seakan diremas keluar dari ruangan. Mimi berbisik, Mirna, kamu di sini. Ucapannya hanya mengundang sesuatu yang lebih gelap. Kursi itu berputar menghadap mereka bertiga. Perlahan, seperti kepala seseorang yang menoleh dengan dendam, Pak Kanto menyuruh mereka mundur. Jangan ada yang menjawab panggilannya. Dia bukan Mirna yang kalian kenal. Namun Mimi tak bisa menahan air matanya. Mirna, sahabatku, aku cuma mau. Kursi itu meluncur cepat ke arahnya. Secepat angin malam menerobos celah pintu. Kursi rodanya menabrak kaki Mimi. Ia jatuh terduduk, tangannya gemetar. Tapi yang membuatnya menjerit bukanlah rasa sakit, melainkan bekas cekalan jari yang tiba-tiba muncul di pergelangan tangannya. Merah, kuat, seolah tangan seseorang mencengkeramnya dari alam lain. Jono menarik Mimi menjauh. Wajahnya pucat. Mirna nggak mungkin nyakitin kamu. Ini bukan arwah yang damai. Pak Kanto menggumamkan doa Jawa kuno, memercikan air bunga ke arah kursi itu. Tapi air itu justru menetes ke lantai seperti ditolak oleh udara. Bukan mengenai kursinya, melainkan menghilang sebelum mencapai benda tersebut. Dia menutup dirinya di Pak Kanto, arwah penuh dendam, tidak suka disucikan. Tiba-tiba ada suara ketukan keras dari kamar Mirna. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Irama ketukannya sama seperti Mirna meminta bantuan dulu ketukan, yang hanya bisa dilakukan seorang gadis yang kesulitan bicara.
Mimi menutup mulut, menangis. Itu ketukan Mirna. Dia dipanggil lagi ke dalam kamar. Ketukan itu berubah menjadi gesekan kasar, seperti kuku menyeret pintu. Bagian bawah pintu mulai tergores dari dalam. Kayunya terkelupas tipis demi tipis. Seolah seseorang dari balik sana sedang berusaha membuka paksa dunia ini dengan kuku mayat. Jono akhirnya berteriak, "Pak Kanto, bukain pintunya. Jangan biarin dia merusak diri kayak gini." Pak Kanto menggeleng keras. "Pintu ini bukan rusak dari dalam dunia kita, Nong. Yang menggaruk itu bukan Mirna. Itu yang menahan Mirna." Hening menegang. Brok, pintu terguncang keras. Sekali lagi, seakan ada tubuh besar yang menabraknya. Lalu, hening lagi. Hening yang terlalu gelap, terlalu dingin. Wawan menekan dadanya yang berdebar. Mirna minta tolong, atau ada sesuatu sama dia. Pak Kanto memejamkan mata. Arwah korban biasanya tidak sendiri. Ada sesuatu yang ikut menempel, sesuatu yang ingin menyempurnakan dendamnya. Kursi roda itu kembali bergerak, pelan mengarah ke kamar. Rodanya tetap berputar meski lantai rumah tidak miring. Ia bergerak sendirian menuju pintu tertutup itu, seperti anak kecil yang kembali ke tempat kematiannya. Saat kursi itu berhenti tepat di depan pintu, lampu yang tersisa mendadak pecah plak, meninggalkan rumah dalam gelap total. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara Mirna, bukan bicara, bukan menangis, tetapi suara napas tercekik, pendek, seperti ulang tayang dari detik kematiannya Memi Menjerit. Jono membekap mulutnya. Wawan menangis tanpa suara. Pak Kanto berbisik, dendamnya belum selesai. Kita baru di permukaan. Malam itu, semua sadar satu hal. Mirna bukan lagi gadis sunyi yang mereka kenal. Ia telah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan menagih 5 nama, satu persatu. Rudi sudah menjadi nama ketiga yang dicoret oleh arwah Mirna. Tinggal Banu dan Wawan, 2 orang terakhir. Sejak mayat Rudi ditemukan, hidup mereka berubah dari takut menjadi panik total. Mereka tidak lagi makan, tidak tidur, dan hampir tidak berbicara. Mereka hanya duduk menunggu sesuatu yang mereka tahu pasti akan datang. Namun malam ini berbeda. Malam ini, arwah Mirna tidak lagi menunggu mereka sendirian di rumah. Ia mulai menekan dari segala arah. Banu dan Wawan bersembunyi di rumah Pak Kanto. Satu-satunya orang yang mereka percaya mampu sedikit menahan kedatangan makhluk itu. Rumah Pak Kanto penuh jimat, minyak wangi, bambu kuning, dan doa-doa yang mengudara di antara asap menyan. Namun, aura aman itu tidak bertahan lama. Baru beberapa menit setelah mereka tiba, ayam jago di luar rumah berkokok keras padahal belum jam 4 subuh. Disusul dengan suara angin yang menabrak jendela seperti tenggen-tenggen tidak terlihat. Mencoba masuk, Pak Kanto menempelkan telapak tangannya ke dinding. Dia sudah sampai. Terlalu cepat, gumamnya. Wajahnya pucat, dendamnya makin kuat. Arwah dia sudah melebur jadi penunggu gelap. Wawan berdiri gemetar. "Pak, tolong kami. Jangan biarkan dia ambil kami malam ini." Pak Kanto menatap mereka dengan air mata. "Anak-anakku, kalian tidak sadar betapa sakitnya Mirna ketika mati." Bonu menandok, meremas rambutnya sendiri. "Kami salah, Pak. Tapi kami ingin hidup. Tolong." Pak Kanto menyiapkan kendi air bunga. Namun sebelum doa selesai, tuk-tuk-tuk ketukan ringan namun jelas terdengar dari pintu belakang rumah. 3 ketukan, pelan, teratur. Ketukan yang sama seperti saat Mirna dulu memanggil Mimi di rumahnya. Pak Kanto pucat. "Jangan jawab. Jangan mendekat. Itu bukan ketukan manusia." Wawan menempel ke dinding, lututnya lemas. Banu mulai menangis tanpa suara. Namun ketukan itu berubah. Krek, krikt. Suara yang lebih mengerikan. Suara roda diseret di teras belakang. Pak Kanto langsung menabur garam ke lantai. Dia mencoba membuka jalan ke sini. Jangan ada yang lihat ke arah pintu. Suara roda berhenti. Hening hingga tiba-tiba seseorang mengetuk jendela ruang tengah dengan kuku. Tap, tap, tap. Pelan, tajam, berirama. Seperti sebuah lagu anak kecil. Pak Kanto menutup mulut Wawan yang hampir menjerit. Itu bukan satu. Dia sudah membelah diri 2. Salah satu cermin di ruang tamu pecah sendiri. Serpihannya berjatuhan seperti hujan kaca. Banu mundur ke sudut. Dia masuk lewat mana? Pak Kanto tidak sempat menjawab. Karena dari serpihan kaca yang berserakan di lantai, sesuatu membentuk bayangan. Kursi roda Mirna terpantul samar-samar sebelum menghilang. Suara pintu kamar mandi terbuka sendiri. Engselnya berdecit panjang. Wawan menjerit, "Pak!" Daya masuk. Lampu berkedip 3 kali. Lalu mati total. Gelap sempurna. Suara napas perempuan menggema lembut dari berbagai arah. Dekat, lalu jauh, lalu dekat lagi. Banu.
Suara itu datang tepat dari belakang Banu. Ia terpaku, air matanya mengalir. Wawan mengguncangnya. "Ban, jangan dengerin. Pegang tanganku." Namun Banu tidak bergerak. Ia merasakan sesuatu yang dingin meraba punggungnya, seperti jari-jari mati yang memeriksa tulang belakangnya. Wawan menarik Banu ingin lari, tetapi tiba-tiba ruangan berubah menjadi sangat dingin, hingga napas mereka terlihat seperti asap. Pak Kanto menyalakan mantra. Doanya keras, patah-patah menembus kegelapan. Namun suara itu, suara napas Myrna, membalas setiap doa dengan bisikan patah. "Li An Bear Ing Pacahat." Suara itu berubah menjadi teriakan nyaring, teriakan seorang gadis yang mati dengan siksaan di dadanya. A 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 a. Teriakan itu memecahkan semua lampu. Pecahan lampu menghujani lantai. Esabdu pepet. Jimat di dinding melayang, terbakar. Pak Kanto jatuh tersungkur, memegangi dadanya. Aku tak bisa menahan lebih lama. Dia terlalu kuat. Wawan panik mengguncang Pak Kanto. "Pak, jangan mati. Kami butuh Bapak." Namun Banu tiba-tiba berdiri sendiri. Matanya kosong. Kepalanya miring. Lehernya berderak pelan. Seperti ada yang memegang rambut belakangnya dan menarik kepalanya keluar dari porosnya. "Banu!" Wawan mencoba menahan tubuhnya. Namun Banu mendorongnya hingga terpental. Dan saat Wawan bangkit, ia melihatnya di belakang Banu dengan tubuh setengah hancur. Myrna berdiri. Tidak lagi hanya kursi roda, tidak lagi bayangan, tapi wujud penuh dendam. Kulitnya pucat kebiruan, mata kirinya jatuh ke pipi, mulutnya sobek kecil, kakinya menyeret, dan tangan kirinya memegang rambut Banu seperti memegang boneka rusak. Wawan menjerit sekuat tenaga, namun Myrna tersenyum. Meski senyum itu lebih mirip sobekan luka. Ia berbisik satu lagi. Banu menjerit terakhir kalinya saat tulang lehernya patah ke arah yang mustahil. Tubuhnya jatuh, tak bergerak. Pak Kanto terpelanting hingga menabrak lemari. Wawan tercekik tangisnya sendiri. Ia sendirian, dan di tengah rumah yang hampir roboh oleh tekanan gaib itu. Ponsel Banu yang tergeletak di lantai menyala sendiri. Layar menampilkan satu pesan. 4 sudah, tinggal kamu. Nama pengirim berubah otomatis. Myrna Wawan tahu malam itu satu hal. Ia tidak akan melihat matahari besok, kecuali ia menemukan cara keluar dari rumah ini. Rudi sudah menjadi nama ketiga yang dicoret oleh arwah Myrna. Tinggal Banu dan Wawan, 2 orang terakhir. Sejak mayat Rudi ditemukan, hidup mereka berubah dari takut menjadi panik total. Mereka tidak lagi makan, tidak tidur, dan hampir tidak berbicara. Mereka hanya duduk menunggu sesuatu yang mereka tahu pasti akan datang. Namun malam ini berbeda. Malam ini, arwah Myrna tidak lagi menunggu mereka sendirian di rumah. Ia mulai menekan dari segala arah. Banu dan Wawan bersembunyi di rumah Pak Kanto. Satu-satunya orang yang mereka percaya mampu sedikit menahan kedatangan makhluk itu. Rumah Pak Kanto penuh jimat, minyak wangi, bambu kuning, dan doa-doa yang mengudara di antara asap menyan. Namun aura aman itu tidak bertahan lama. Baru beberapa menit setelah mereka tiba, ayam jago di luar rumah berkokok keras padahal belum jam 4 subuh. Disusul dengan suara angin yang menabrak jendela seperti tenggen-tenggen tidak terlihat. Mencoba masuk, Pak Kanto menempelkan telapak tangannya ke dinding. Dia sudah sampai. Terlalu cepat, gumamnya. Wajahnya pucat. Dendamnya makin kuat. Arwah dia sudah melebur jadi penunggu gelap. Wawan berdiri gemetar. "Pak, tolong kami. Jangan biarkan dia ambil kami malam ini." Pak Kanto menatap mereka dengan air mata. "Anak-anakku, kalian tidak sadar betapa sakitnya Myrna ketika mati." Bonu menandok, meremas rambutnya sendiri. "Kami salah, Pak. Tapi kami ingin hidup." Celong, Pak Kanto menyiapkan kendi air bunga. Namun sebelum doa selesai, tuk-tuk-tuk ketukan ringan namun jelas terdengar dari pintu belakang rumah. 3 ketukan, pelan, teratur. Ketukan yang sama seperti saat Myrna dulu memanggil Mimi di rumahnya. Pak Kanto pucat. "Jangan jawab. Jangan mendekat. Itu bukan ketukan manusia." Wawan menempel ke dinding, lututnya lemas. Banu mulai menangis tanpa suara. Namun ketukan itu berubah. Krek, krek. Suara yang lebih mengerikan. Suara roda diseret di teras belakang. Pak Kanto langsung menabur garam ke lantai. Dia mencoba membuka jalan ke sini. Jangan ada yang lihat ke arah pintu. Suara roda berhenti, hening, hingga tiba-tiba seseorang mengetuk jendela ruang tengah dengan kuku. Tap, 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 pelan, tajam, berirama. Seperti sebuah lagu anak kecil. Pak Kanto menutup mulut Wawan yang hampir menjerit. Itu bukan 1,
Dia sudah membelah diri dua. Salah satu cermin di ruang tamu pecah sendiri. Serpihannya berjatuhan seperti hujan kaca. Banu mundur ke sudut. Dia masuk lewat mana? Pak Kanto tidak sempat menjawab. Karena dari serpihan kaca yang berserakan di lantai, sesuatu membentuk bayangan. Kursi roda Mirna terpantul samar-samar sebelum menghilang. Suara pintu kamar mandi terbuka sendiri. Engselnya berdecit panjang. Wawan menjerit, "Pak!" Dia masuk. Lampu berkedip 3 kali. Lalu mati total. Gelap sempurna. Suara napas perempuan menggema lembut dari berbagai arah. Dekat, lalu jauh, lalu dekat lagi. Banu. Suara itu datang tepat dari belakang Banu. Ia terpaku. Air matanya mengalir. Wawan mengguncangnya. "Ban, jangan dengerin. Pegang tanganku." Namun Banu tidak bergerak. Ia merasakan sesuatu yang dingin meraba punggungnya. Seperti jari-jari mati yang memeriksa tulang belakangnya. Wawan menarik Banu ingin lari. Tetapi tiba-tiba ruangan berubah menjadi sangat dingin, hingga napas mereka terlihat seperti asap. Pak Kanto menyalakan mantra. Doanya keras, patah-patah menembus kegelapan. Namun suara itu, suara napas Mirna, membalas setiap doa dengan bisikan patah. Li an bear ing pacahat. Suara itu berubah menjadi teriakan nyaring. Teriakan seorang gadis yang mati dengan siksaan di dadanya. Teriakan itu memecahkan semua lampu. Pecahan lampu menghujani lantai. Esabdu pepet. Jimat di dinding melayang. Terbakar. Pak Kanto jatuh tersungkur. Memegangi dadanya. Aku tak bisa menahan. Lebih lama. Dia terlalu kuat. Wawan panik mengguncang Pak Kanto. "Pak, jangan mati. Kami butuh Bapak." Namun Banu tiba-tiba berdiri sendiri. Matanya kosong. Kepalanya miring, lehernya berderak pelan, seperti ada yang memegang rambut belakangnya dan menarik kepalanya keluar dari porosnya. "Banu!" Wawan mencoba menahan tubuhnya, namun Banu mendorongnya hingga terpental. Dan saat Wawan bangkit, ia melihatnya di belakang Banu dengan tubuh setengah hancur. Mirna berdiri, tidak lagi hanya kursi roda, tidak lagi bayangan, tapi wujud penuh dendam. Kulitnya pucat kebiruan, mata kirinya jatuh ke pipi, mulutnya sobek kecil. Kakinya menyeret, dan tangan kirinya memegang rambut Banu seperti memegang boneka rusak. Wawan menjerit sekuat tenaga, namun Mirna tersenyum. Meski senyum itu lebih mirip sobekan luka. Ia berbisik satu lagi. Banu menjerit terakhir kalinya saat tulang lehernya patah ke arah yang mustahil. Tubuhnya jatuh, tak bergerak. Pak Kanto terpelanting hingga menabrak lemari. Wawan tercekik tangisnya sendiri. Ia sendirian. Dan di tengah rumah yang hampir roboh oleh tekanan gaib itu, ponsel Banu yang tergeletak di lantai menyala sendiri. Layar menampilkan satu pesan. 4 sudah, tinggal kamu. Nama pengirim berubah otomatis. Mirna Wawan tahu malam itu satu hal. Ia tidak akan melihat matahari besok, kecuali ia menemukan cara keluar dari rumah ini. Rudi sudah menjadi nama ketiga yang dicoret oleh arwah Mirna. Tinggal Banu dan Wawan 2 orang terakhir. Sejak mayat Rudi ditemukan, hidup mereka berubah dari takut menjadi panik total. Mereka tidak lagi makan, tidak tidur, dan hampir tidak berbicara. Mereka hanya duduk menunggu sesuatu yang mereka tahu pasti akan datang. Namun malam ini berbeda. Malam ini, arwah Mirna tidak lagi menunggu mereka sendirian di rumah. Ia mulai menekan dari segala arah. Banu dan Wawan bersembunyi di rumah Pak Kanto. Satu-satunya orang yang mereka percaya mampu sedikit menahan kedatangan makhluk itu. Rumah Pak Kanto penuh jimat, minyak wangi, bambu kuning, dan doa-doa yang mengudara di antara asap menyan. Namun aura aman itu tidak bertahan lama. Baru beberapa menit setelah mereka tiba, ayam jago di luar rumah berkokok keras padahal belum jam 4 subuh. Disusul dengan suara angin yang menabrak jendela seperti tenggen-tenggen tidak terlihat. Mencoba masuk, Pak Kanto menempelkan telapak tangannya ke dinding. Dia sudah sampai. Terlalu cepat, gumamnya. Wajahnya pucat. Dendamnya makin kuat. Arwah dia sudah melebur jadi penunggu gelap. Wawan berdiri gemetar. "Pak, tolong kami. Jangan biarkan dia ambil kami malam ini." Pak Kanto menatap mereka dengan air mata. "Anak-anakku, kalian tidak sadar betapa sakitnya Mirna ketika mati." Bonu menandok, meremas rambutnya sendiri. "Kami salah, Pak. Tapi kami ingin hidup." Tolong. Pak Kanto menyiapkan kendi air bunga. Namun sebelum doa selesai, tuk-tuk-tuk ketukan ringan namun jelas terdengar dari pintu belakang rumah. 3 ketukan, pelan, teratur. Ketukan yang sama seperti saat Mirna dulu memanggil Mimi di rumahnya. Pak Kanto pucat. "Jangan jawab."
Jangan mendekat. Itu bukan ketukan manusia. Wawan menempel ke dinding, lututnya lemas. Banu mulai menangis tanpa suara. Namun ketukan itu berubah. Krek, krek. Suara yang lebih mengerikan. Suara roda diseret di teras belakang. Pak Kanto langsung menabur garam ke lantai. Dia mencoba membuka jalan ke sini. Jangan ada yang lihat ke arah pintu. Suara roda berhenti. Hening hingga tiba-tiba seseorang mengetuk jendela ruang tengah dengan kuku. Tap, tap, tap. Pelan, tajam, berirama. Seperti sebuah lagu anak kecil. Pak Kanto menutup mulut Wawan yang hampir menjerit. Itu bukan satu. Dia sudah membelah diri dua. Salah satu cermin di ruang tamu pecah sendiri. Serpihannya berjatuhan seperti hujan kaca. Banu mundur ke sudut. Dia masuk lewat mana? Pak Kanto tidak sempat menjawab. Karena dari serpihan kaca yang berserakan di lantai, sesuatu membentuk bayangan. Kursi roda Mirna terpantul samar-samar sebelum menghilang. Suara pintu kamar mandi terbuka sendiri. Engselnya berdecit panjang. Wawan menjerit, "Pak!" Cahaya masuk. Lampu berkedip 3 kali. Lalu mati total. Gelap sempurna. Suara napas perempuan menggema lembut dari berbagai arah. Dekat, lalu jauh, lalu dekat lagi. Banu. Suara itu datang tepat dari belakang Banu. Ia terpaku. Air matanya mengalir. Wawan mengguncangnya. "Ban, jangan dengerin. Pegang tanganku." Namun Banu tidak bergerak. Ia merasakan sesuatu yang dingin meraba punggungnya. Seperti jari-jari mati yang memeriksa tulang belakangnya. Wawan menarik Banu ingin lari. Tetapi tiba-tiba ruangan berubah menjadi sangat dingin, hingga napas mereka terlihat seperti asap. Pak Kanto menyalakan mantra. Doanya keras, patah-patah menembus kegelapan. Namun suara itu, suara napas Mirna, membalas setiap doa dengan bisikan patah. Li An Bear Ing Pacahat. Suara itu berubah menjadi teriakan nyaring. Teriakan seorang gadis yang mati dengan siksaan di dadanya. A 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 a. Teriakan itu memecahkan semua lampu. Pecahan lampu menghujani lantai. Esap tu pepet. Jimat di dinding melayang, terbakar. Pak Kanto jatuh tersungkur, memegangi dadanya. Aku tak bisa menahan lebih lama. Dia terlalu kuat. Wawan panik mengguncang Pak Kanto. "Pak, jangan mati. Kami butuh Bapak." Namun Banu tiba-tiba berdiri sendiri. Matanya kosong. Kepalanya miring. Lehernya berderak pelan. Seperti ada yang memegang rambut belakangnya dan menarik kepalanya keluar dari porosnya. "Banu!" Wawan mencoba menahan tubuhnya. Namun Banu mendorongnya hingga terpental. Dan saat Wawan bangkit, ia melihatnya di belakang Banu dengan tubuh setengah hancur. Mirna berdiri. Tidak lagi hanya kursi roda. Tidak lagi bayangan. Tapi wujud penuh dendam. Kulitnya pucat kebiruan. Mata kirinya jatuh ke pipi. Mulutnya sobek kecil. Kakinya menyeret. Dan tangan kirinya memegang rambut Banu seperti memegang boneka rusak. Wawan menjerit sekuat tenaga. Namun Mirna tersenyum. Meski senyum itu lebih mirip sobekan luka. Ia berbisik satu lagi. Banu menjerit terakhir kalinya saat tulang lehernya patah ke arah yang mustahil. Tubuhnya jatuh, tak bergerak. Pak Kanto terpelanting hingga menabrak lemari. Wawan tercekik tangisnya sendiri. Ia sendirian. Dan di tengah rumah yang hampir roboh oleh tekanan gaib itu. Ponsel Banu yang tergeletak di lantai menyala sendiri. Layar menampilkan satu pesan. 4 sudah. Tinggal kamu. Nama pengirim berubah otomatis. Mirna Wawan tahu malam itu satu hal. Ia tidak akan melihat matahari besok. Kecuali ia menemukan cara keluar dari rumah ini. Rudi sudah menjadi nama ketiga yang dicoret oleh arwah Mirna. Tinggal Banu dan Wawan, 2 orang terakhir. Sejak mayat Rudi ditemukan, hidup mereka berubah dari takut menjadi panik total. Mereka tidak lagi makan, tidak tidur, dan hampir tidak berbicara. Mereka hanya duduk menunggu sesuatu yang mereka tahu pasti akan datang. Namun malam ini berbeda. Malam ini, arwah Mirna tidak lagi menunggu mereka sendirian di rumah. Ia mulai menekan dari segala arah. Banu dan Wawan bersembunyi di rumah Pak Kanto. Satu-satunya orang yang mereka percaya mampu sedikit menahan kedatangan makhluk itu. Rumah Pak Kanto penuh jimat, minyak wangi, bambu kuning, dan doa-doa yang mengudara di antara asap menyan. Namun aura aman itu tidak bertahan lama. Baru beberapa menit. Setelah mereka tiba, ayam jago di luar rumah berkokok keras padahal belum jam 4 subuh. Disusul dengan suara angin yang menabrak jendela seperti tenggen-tenggen tidak terlihat. Mencoba masuk, Pak Kanto menempelkan telapak tangannya ke dinding. Dia sudah sampai. Terlalu cepat, gumamnya.
wajahnya pucat. Dendamnya makin kuat. Arwah dia sudah melebur jadi penunggu gelap. Wawan berdiri gemetar. "Pak, tolong kami. Jangan biarkan dia ambil kami malam ini." Pak Kanto menatap mereka dengan air mata. "Anak-anakku, kalian tidak sadar betapa sakitnya Mirna ketika mati." Bonu menandok, meremas rambutnya sendiri. "Kami salah, Pak. Tapi kami ingin hidup. Tolong." Pak Kanto menyiapkan kendi air bunga. Namun sebelum doa selesai, tuk-tuk-tuk ketukan ringan namun jelas terdengar dari pintu belakang rumah. 3 ketukan, pelan, teratur. Ketukan yang sama seperti saat Mirna dulu memanggil Mimi di rumahnya. Pak Kanto pucat. "Jangan jawab. Jangan mendekat. Itu bukan ketukan manusia." Wawan menempel ke dinding, lututnya lemas. Banu mulai menangis tanpa suara. Namun ketukan itu berubah. Krek, krikt. Suara yang lebih mengerikan. Suara roda diseret di teras belakang. Pak Kanto langsung menabur garam ke lantai. Dia mencoba membuka jalan ke sini. Jangan ada yang lihat ke arah pintu. Suara roda berhenti, hening, hingga tiba-tiba seseorang mengetuk jendela ruang tengah dengan kuku. Tap, 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 pelan, tajam, berirama. Seperti sebuah lagu anak kecil. Pak Kanto menutup mulut Wawan yang hampir menjerit. Itu bukan satu. Dia sudah membelah diri dua. Salah satu cermin di ruang tamu pecah sendiri. Serpihannya berjatuhan seperti hujan kaca. Banu mundur ke sudut. "Dia masuk lewat mana?" Pak Kanto tidak sempat menjawab. Karena dari serpihan kaca yang berserakan di lantai, sesuatu membentuk bayangan. Kursi roda Mirna terpantul samar-samar sebelum menghilang. Suara pintu kamar mandi terbuka sendiri. Engselnya berdecit panjang. Wawan menjerit, "Pak!" Daya masuk. Lampu berkedip 3 kali. Lalu mati total. Gelap sempurna. Suara napas perempuan menggema lembut dari berbagai arah. Dekat, lalu jauh, lalu dekat lagi. "Banu." Suara itu datang tepat dari belakang Banu. Ia terpaku. Air matanya mengalir. Wawan mengguncangnya. "Ban, jangan dengerin. Pegang tanganku." Namun Banu tidak bergerak. Ia merasakan sesuatu yang dingin meraba punggungnya. Seperti jari-jari mati yang memeriksa tulang belakangnya. Wawan menarik Banu ingin lari. Tetapi tiba-tiba ruangan berubah menjadi sangat dingin, hingga napas mereka terlihat seperti asap. Pak Kanto menyalakan mantra. Doanya keras, patah-patah menembus kegelapan. Namun suara itu, suara napas Mirna, membalas setiap doa dengan bisikan patah. "Li an bear ing pajahat." Suara itu berubah menjadi teriakan nyaring. Teriakan seorang gadis yang mati dengan siksaan di dadanya. A 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 a. Teriakan itu memecahkan semua lampu. Pecahan lampu menghujani lantai. Esabdu pepet. Jimat di dinding melayang, terbakar. Pak Kanto jatuh tersungkur, memegangi dadanya. "Aku tak bisa menahan lebih lama. Dia terlalu kuat." Wawan panik mengguncang Pak Kanto. "Pak, jangan mati. Kami butuh Bapak." Namun Banu tiba-tiba berdiri sendiri. Matanya kosong. Kepalanya miring. Lehernya berderak pelan. Seperti ada yang memegang rambut belakangnya dan menarik kepalanya keluar dari porosnya. "Banu!" Wawan mencoba menahan tubuhnya. Namun Banu mendorongnya hingga terpental. Dan saat Wawan bangkit, ia melihatnya di belakang Banu dengan tubuh setengah hancur. Mirna berdiri. Tidak lagi hanya kursi roda. Tidak lagi bayangan. Tapi wujud penuh dendam. Kulitnya pucat kebiruan. Mata kirinya jatuh ke pipi. Mulutnya sobek kecil. Kakinya menyeret. Dan tangan kirinya memegang rambut Banu seperti memegang boneka rusak. Wawan menjerit sekuat tenaga. Namun Mirna tersenyum. Meski senyum itu lebih mirip sobekan luka. Ia berbisik satu lagi. Banu menjerit terakhir kalinya saat tulang lehernya patah ke arah yang mustahil. Tubuhnya jatuh, tak bergerak. Pak Kanto terpelanting hingga menabrak lemari. Wawan tercekik tangisnya sendiri. Ia sendirian. Dan di tengah rumah yang hampir roboh oleh tekanan gaib itu. Ponsel Banu yang tergeletak di lantai menyala sendiri. Layar menampilkan satu pesan. 4 sudah. Tinggal kamu. Nama pengirim berubah otomatis. Mirna Wawan tahu malam itu satu hal. Ia tidak akan melihat matahari besok. Kecuali ia menemukan cara keluar dari rumah ini. Pagi itu, kabut menggantung rendah di atas kampung Tegalwangi seakan menahan napas. Warga berkumpul di balai desa. Wajah-wajah pucat menahan rasa takut. Mereka telah melihat semua yang terjadi beberapa malam terakhir. Terlalu banyak kejadian yang tak bisa dijelaskan. Terlalu banyak teror yang diarahkan pada 5 pemuda yang dulu mereka diamkan perbuatannya. Kini, 2 pelaku telah hilang secara misterius.
Satu ditemukan tak bernyawa di tepi sungai dengan ekspresi ketakutan, dan dua lainnya hanya menunggu giliran. Desa dicekam hening. Di tengah kerumunan, Ketua RT, Pak Samsuri, berdiri dengan suara bergetar. Kita harus bicara. Semua ini tidak akan berhenti sampai kebenaran diungkap. Laki-laki itu menatap ke arah Farrell, satu dari dua pelaku yang tersisa. Farrell sejak semalam terus menjerit, mengatakan ia melihat Myrna berdiri di pojok kamarnya. Tangan penuh tanah, mata kosong menatapnya tanpa berkedip. Farrell gemitar. Kedua tangannya menutup wajah. Aku gak kuat lagi. Tolong hentikan dia. Myrna datang lagi. Dia duduk di kursi rodanya. Dia panggil aku. Warga menatapnya bergidik. Lalu tiba-tiba, BRU kakak, suara keras terdengar dari depan balai desa. Ketika semua menoleh, kursi roda Myrna sudah ada di sana. Tidak ada yang mendorong, tidak ada jejak kaki, hanya roda yang masih berputar perlahan. Seperti baru saja berhenti setelah perjalanan panjang. Farrell morong. Dia kesini. Lampu-lampu balai desa padam seketika. Ruangan gelap gulita. Hanya terdengar suara napas pelan seorang perempuan, samar, panjang, terdengar dari sudut ruangan. Di antara gelap itu, muncul sosok Myrna. Tidak berjalan melainkan meluncur bersama kursi rodanya. Matanya tetap kosong, wajahnya pucat seputih kain kafan. Angin berputar kencang di dalam ruangan. Orang-orang berusaha kabur, tapi pintu seakan terkunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Myrna berhenti tepat di depan Farrell. Pemuda itu menjerit, terjatuh, merangkak mundur. Aku salah, Myrna. Ampuni aku enggak. Ucapan itu terputus. Myrna mengangkat tangan kirinya pelan, menunjuk dada Farrell. Seketika seluruh ruangan mendengar suara retakan seperti tulang diremas. Farrell jatuh tersungkur ke lantai, tubuhnya mengejang, dan napasnya terhenti dalam sekejap. Warga bersorak panik, menangis, sebagian pingsan. Myrna menunduk menatap pemuda itu terakhir kalinya. Lalu ia memutar kursi rodanya sendiri. Perlahan, seperti menandakan tugasnya satu langkah lagi selesai. Sisa pelaku rango berlutut sambil menangis. Ia tidak lagi melawan, tidak lagi memohon keselamatan. Ia tahu, waktunya sudah tiba. Tolong, suaranya pecah. Izinkan aku bicara, biar semuanya jelas. Rango mengangkat wajahnya dan mulai mengaku di depan seluruh warga. Bagaimana kelima pemuda itu selama ini mengganggu Myrna, merundungnya, mengancamnya, hingga malam kelam ketika mereka menyakitinya. Ia menjelaskan semuanya tanpa detail eksplisit, hanya kebenaran objektif. Warga menangis. Banyak yang merasa bersalah karena selama ini diam saja. Ketika pengakuan selesai, kursi roda Myrna berhenti bergerak. Sosok Myrna menghilang perlahan, seperti kabut yang tersapu angin. Rango kemudian diikat dan diserahkan ke aparat desa untuk dibawa ke pihak berwajib. Ia pasrah, seakan tahu itu memang seharusnya terjadi. Hari pemakaman ulang dilakukan. Kubur Myrna digali ulang, dimandikan ulang, dan didoakan ulang. Ritual pembersihan kampung dilakukan oleh para kiai dan tokoh adat. Saat doa terakhir dibacakan, angin lembut berhembus. Bunga-bunga Kamboja jatuh perlahan ke atas makam Myrna, seolah ada yang menaburkan dari dunia lain. Sejak hari itu, kampung kembali tenang. Namun, bagi warga yang melewati makam Myrna di malam hari, terkadang terdengar suara roda kursi pelan, seperti tanda bahwa ia masih mengawasi. Bukan untuk membalas, bukan untuk meneror, tapi untuk memastikan tidak ada gadis lain yang disakiti seperti dirinya.